Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Cinta IPS, channel yang membahas mengenai cinta dan ilmu sosial. Kali ini Cinta IPS akan membahas mitos yang beredar di masyarakat mengenai anak jurusan IPA lebih pintar dari anak IPS. Mengapa demikian? Apa saja mitosnya? Simak videonya sampai akhir. Pernah nggak sih engkau mendengar mitos-mitos yang berseliweran pada luar sana mengenai anak jurusan IPA lawan IPS? Misalnya, anak didik yang pandai pada kelas IPS malah ditinjau aneh dan disarankan masuk kelas IPA saja. Miskonsepsi misalnya ini seolah memang telah mendarah daging, nggak cuma pada kalangan pelajar sekolah akan tetapi juga orang tua dan guru. Anak jurusan IPA ditinjau menjadi anak pandai, rajin belajar, poli menghabiskan saat pada loka bimbel, ad interim anak IPS ditinjau sebelah mata, mulai berdasarkan nakal sampai level kepintarannya di bawah anak jurusan IPA. Miskonsepsi pada atas malah telah jadi mitos yang berkembang luas pada masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini engkau perlu memahami mitos-mitos mengenai anak jurusan IPA dan IPS, sahih nggak sih? 1. Jurusan IPA lebih bergengsi daripada jurusan IPS. Jurusan IPA memang kerap dilihat superior dibanding menggunakan jurusan IPS. Penyebab miskonsepsi ini beragam, mulai menurut taraf kesulitan pelajaran IPA, kualitas pengajar IPA dan IPS yang berbeda, gengsi kalangan orang tua dan lain-lain. Hal ini berlangsung simultan sampai mengakibatkan pandangan bahwa jurusan IPA lebih superior. Miskonsepsi ini sanggup mengakibatkan kerugian eksklusif dalam murid. Misalnya murid yang nilai akademisnya mengagumkan dituntut masuk jurusan IPA padahal mungkin dia memberikan minat pada jurusan IPS. Sebaliknya, murid yang nilai akademiknya kurang mengagumkan dianjurkan masuk IPS hanya lantaran baku nilai jurusan IPA yang tinggi. Sistem pembagian terstruktur mengenai sepihak ini merugikan murid, padahal seharusnya murid diberikan kebebasan buat memilih minat mereka selain melihat nilai akademis. Lagi pula, jurusan IPA dan IPS masing-masing membutuhkan kompetensi yang bineka dan setiap murid sanggup sahih-sahih jago pada bidang minatnya masing-masing. 2. Anak IPA pintar berhitung, IPS pintar menghafal. Mitos kedua ini merupakan cacat yang selama ini melekat bertenaga pada kalangan masyarakat. Seolah taraf kecerdasan seseorang anak didik hanya ditinjau menurut dua tolak ukur saja yakni berhitung dan hafalan. Pelajaran pada jurusan IPA misalnya fisika, kimia dan biologi itu sama sekali bukan pelajaran berhitung, malah konsep berhitung lebih dekat menggunakan pelajaran akuntansi pada jurusan IPS. Begitupun sebaliknya, pelajaran IPS tak ada yang menghafal melainkan lebih banyak membutuhkan pemahaman konseptual yang komprehensif. Kalau sudah mengerti dengan konsepnya, pasti juga hafal dengan istilah di dalamnya. Pembedahan tingkat kecerdasan dari Bloom's taksonomi bukti bahwa kemampuan manusia dalam domain kognitif tak hanya berhitung dan menghafal saja, ada 3 aspek berikut. Level 1, knowledge, adalah pengetahuan kita mengenai fakta-fakta atau terminologi yang spesifik. Level 2, comprehension, merupakan kemampuan kognitif yang melibatkan kemampuan untuk memahami konsep, membandingkan konsep, menginterpretasikan suatu fenomena atau abstraksi tertentu. Level 3, critical thinking, terdiri dari beberapa dimensi, yaitu, analisis, evaluation, sintesis. 3. Anak IPA lebih jago matematika daripada anak IPS. Mitos yang ketiga ini yang paling parah, bahkan berkembang luas pada kalangan pengajar sekalipun. Asal memahami saja bahwa sebetulnya matematika bukan cabang berdasarkan bidang IPA, natural science, dan bukan pula IPS, social science. IPA juga IPS merupakan sains, maksudnya sains itu adalah ilmu memeriksa hal yang konkret, sedangkan matematika itu merupakan ilmu tak berbentuk, bukan konkret. Jadi sekali lagi, matematika itu bukan sains. Istilah sains adalah kita memeriksa ilmu yang sanggup diamati dan sanggup direpresentasikan pada global nyata, pembuktiannya dianggap menggunakan evidence. Sedangkan inti berdasarkan matematika itu merupakan abstrak modeling berdasarkan akal pada mana pembuktiannya biasa dianggap menggunakan proof. Jadi matematika adalah ilmu pengetahuan murni yang bersifat tak berbentuk dan sanggup berdiri sendiri tanpa sokongan ilmu-ilmu lain. Jadi matematika itu sama sekali nggak identik dengan hitungan dan jurusan IPA.
Entah kamu anak IPA atau IPS harus sama-sama menguasai pelajaran matematika dengan baik karena konsep-konsep dasar dari matematika bisa diterapkan untuk membantu cabang-cabang ilmu lainnya dalam proses pengembangan ilmu tersebut. 4. Anak IPA bisa masuk semua jurusan kuliah, anak IPS terbatas. Buat engkau yang waktu ini duduk pada kelas 12, niscaya telah mulai memikirkan ingin masuk jurusan apa nantinya pada universitas. Mitos yang tak jarang timbul merupakan bahwa anak jurusan IPA mampu masuk pada poli jurusan kuliah, ad interim nir buat IPS. Belum lagi pertarungan panas antara kedua jurusan tadi waktu poli anak jurusan IPA yang justru kuliahnya merogoh jurusan IPS misalnya psikologi, ekonomi atau hubungan internasional. Tak sedikit anak IPS yang ngambek lantaran jurusan kuliah mereka diambil sang anak IPA. Sikap misalnya ini mampu diterjemahkan menjadi perilaku inferior yang mampu menambah kerangka berpikir yang galat mengenai pembagian IPA juga IPS. Padahal kedua jurusan pada atas mampu, damai, menggunakan mendaftar IPC waktu SNMPTN berlangsung dan bersaing secara sehat. Lebih baik berkompetisi secara fair dan jangan lagi terdapat pemisahan anak, alam, dan sosial. Setiap cabang ilmu pengetahuan mempunyai landasan berpikir masing-masing dan mampu terintegrasi satu sama lain buat mengungkapkan segala hal yang terjadi pada alam semesta. Demikianlah mitos yang beredar dan meluas bahkan melekat di masyarakat luas mengenai anak IPA lebih pintar dari anak IPS. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan mengenai hal-hal seperti itu, dan semoga masyarakat kita bisa merubah konsepsi mengenai IPA dan IPS, sehingga pendidikan Indonesia bisa lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Terima kasih telah klik video ini, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.